Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan pertama mata kuliah promosi kesehatan. Kita sampaikan dulu ya untuk pertemuan pertama ini yang akan dibahas adalah konsep promosi kesehatan. Kalian mungkin pernah mendengar ya apa itu promosi kesehatan, atau mungkin kalian juga pernah melakukan promosi. Promosi mungkin ada yang jualan, mempromosikan jualannya, ada yang punya produk, mempromosikan produknya. Nah, sebetulnya hampir sama ya, promosi kesehatan ini mempromosikan program-program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Oke, program promosi kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah tentunya banyak sekali ya. Kalau pada saat ini di era new normal ya, program promosi kesehatannya yaitu melakukan distancing ya, physical distancing, kemudian menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan sering cuci tangan dengan menggunakan air sabun dan air di bawah air mengalir, atau kalau tidak ada air mengalir menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian diusahakan memang tidak keluar rumah ya, usahakan di dalam rumah saja, itu lebih baik. Oke, pertemuan kali ini kita masih online ya, walaupun online, semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan disampaikan ya. Tentunya ini hanya sedikit saja, kalian nanti bisa mengeksplor lebih banyak lagi ilmu-ilmu teori-teori yang dapat nanti memperbaiki atau menambah wawasan kalian ya. Oke, kita langsung saja. Oke, promosi kesehatan. Ini konsepnya adalah, nih kelihatan ya, definisi sehat. Kita definisikan dulu kesehatan. Kesehatan, kalau promosi udah tahu ya, mempromokan atau ini ya. Nah, nanti kita lihat di sini definisi dari kesehatan. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Ini definisi WHO. Ini sudah diajarkan juga ini di semester kemarin ya. Semester 1 dan semester 2 tentunya sudah disampaikan tentang definisi kesehatan ya menurut WHO. Jadi kalau menurut WHO ini kesehatan adalah kesejahteraan baik fisik, mental, sosial ya. Nah, bukan saja terhindar atau tidak mengalami suatu penyakit atau kelemahan saja, tapi memang harus sejahtera secara keseluruhan, secara holistik ya. Oke, sejahtera fisik seperti apa? Berarti tidak ada penyakit ya. Jadi kalau misalnya dalam masa ini, dalam masa pandemi COVID-19 berarti tidak menderita penyakit corona atau COVID ya, atau tidak menjadi OTG ya. Oke ya. Kemudian teori ini didukung juga oleh teori yang lain bahwa kesehatan ini bersifat multidimensi. Ya, sama saja sebetulnya ya. Kalau tadi WHO menyebutkan bahwa kesehatan itu sehat dari segala aspek ya. Kalau sekarang kalau di sini disampaikan bahwa kesehatan adalah sehat yang bersifat multidimensi, yaitu apa? Dari aspek fisiknya sehat, aspek seksualnya sehat, emosionalnya sehat, mentalnya sehat, sosial sehat, spiritual sehat, ya. Semua ini saling keterkaitan, ya. Jadi kalau misalnya emosionalnya tidak sehat, tentunya nanti akan mempengaruhi terhadap kesehatan fisik ya. Misalnya sekarang banyak ya kalau kita lihat di pemberitaan di media-media itu banyak sekali dengan adanya physical distancing atau stay at home, ini banyak yang mengalami, masyarakat banyak yang mengalami stres secara emosional ya. Mungkin karena tidak bisa keluar, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bertemu ya dengan rekan-rekannya, kemudian
ada yang kehilangan pekerjaan, dan itu secara ekonomi tidak sehat sebetulnya ya, dan ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan secara fisiknya, secara emosionalnya nanti ke fisiknya ya. Nah, kalian mengalaminya nggak? Mudah-mudahan tidak ya, dan kalaupun mengalami mudah-mudahan COVID-nya bagus jadi bisa kembali lagi ya. Ya, ya. Dialami juga sebetulnya oleh para orang tua ya, curhat ini. Jadi orang-orang tua sekarang eh, tiba-tiba menjadi guru di rumah, anak-anaknya banyak. Kalau anaknya banyak, ada 2, ada 3, berarti guru guru anak dulu anaknya 3, anak-anaknya levelnya berbeda, ada yang SD, SMP, SMA. Jadi menjadi guru SD, SMP, SMA, belum lagi kalau misalnya kerja, tapi kalau misalnya ibu rumah tangga yang biasanya hanya mengurus rumah tangga sekarang harus menjadi guru, itu pun bisa menyebabkan terjadinya tidak sehat secara emosional atau secara mental ya. Ya, sekarang banyak dialami ya. Mungkin kalian bisa baca-baca berita atau kalian juga sudah melihat ya beberapa media menyampaikan bahwa tingkat mental kesehatan mental masyarakat itu terganggu pada saat adanya pandemi ini. Nah, ini juga terlihat ya ketika eh, pemerintah mengumumkan bahwa uh, sudah new normal ya, maksudnya pemerintah uh, mengumumkan adaptasi kebiasaan baru. Nah, di tengah masyarakat ternyata new normal ini adalah betul-betul normal, jadi kehidupan yang normal. Jadi ketika diumumkan, mal-mal penuh, pasar penuh ya, kemudian tempat-tempat rekreasi juga penuh. Nah, padahal kita tahu ya bahwa new normal itu bukan berarti normal ya. Virus tetap ada, virus corona tetap ada. Dan sebagai tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri adalah dengan selalu menjaga kebersihan diri ya, dengan selalu mencuci tangan, kemudian menggunakan alat pelindung diri atau menggunakan masker ya supaya terhindar dari penularan COVID-19 ya. Kemudian diusahakan tidak ketemu atau physical distancing atau di rumah saja ya. Ya sebetulnya new normal ini memang dipaksakan, harusnya memang seharusnya menurut para pakar, menurut para pakar epidemiologi tidak diberlakukan sekarang, tapi karena ada aspek lain ya, misalnya karena ekonomi yang memang harus terus jalan, sehingga new normal diberlakukan lebih awal oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan kita terlindung ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, lanjut ya. Kesehatan juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor eksternal, ya. Nah, kalau faktor internal itu dari dalam diri sendiri ya. Misalnya, memang dia ada kelainan genetik, atau misalnya faktor dari stres, ya. Atau memang ada penyakit yang datang ke yang menyerang tubuhnya, imunitasnya lagi rendah, itu ada faktor internal. Sedangkan untuk faktor eksternal, kesehatan ini dipengaruhi juga oleh kekayaan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan jaringan sosial. Nah ini ya. Oke, kalau yang tidak punya pekerjaan tentunya akan sakit secara ekonomi ya, secara ekonomi. Ekonomi ini nanti akan berpengaruh juga terhadap sosialnya, pendidikannya, dan lain-lainnya ya. Kemudian pendidikan, dipengaruhi oleh pendidikan. Jadi kalau kesehatan, kalau yang pendidikannya baik, dia mengerti tentang kesehatan, bisa menjaga kesehatan, pada saat ini bisa melakukan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya COVID, berarti dia akan sehat ya. Tapi kalau misalnya pengetahuannya, pendidikannya kurang ya, dia tidak baca berita, kemudian dia tidak mampu melakukan uh, apa, melakukan protokol kesehatan, nah ini juga akan berpengaruh terhadap perumahan. Tentunya perumahan yang seperti apa? Perumahan yang kumuh ya, yang padat, ya, atau yang dekat dengan polusi, ya, dekat dengan pabrik, dekat dengan jalan, ya, atau perumahan-perumahan yang di bawah
jaringan listrik tegangan tinggi ini juga berpengaruh ya terhadap kesehatan pekerjaan, dan jaringan sosial pun sama ya. Sekarang setelah kita dianjurkan untuk physical distancing atau kemarin di rumah saja ya, apa yang terjadi? Ternyata memang banyak sekali yang mengalami tingkat stres yang tinggi ya. Oke, ini definisi sehat. Nah, definisi kesehatan. Sekarang bagaimana dengan definisi promosi kesehatan? Promosi kesehatan menurut istilah adalah kadang sering digunakan untuk istilah pendidikan kesehatan. Nah, tapi ternyata promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan itu berbeda ya. Pendidikan kesehatan bagian dari promosi kesehatan. Artinya, promosi kesehatan itu cakupannya lebih luas, ruang lingkupnya lebih luas daripada pendidikan kesehatan. Oke. Oke ya, seperti itu ya. Jadi promosi kesehatan itu tidak sama dengan pendidikan kesehatan. Kalau pendidikan kesehatan itu mendidik orang atau masyarakat tentang kesehatan atau memberitahu individu, kelompok, masyarakat tentang misalnya pada saat ini pencegahan penularan COVID-19 misalnya, ya. Tapi kalau promosi kesehatan itu uh, adalah suatu program ya, suatu program yang memang aspek-aspeknya bukan hanya pendidikan kesehatan ya. Salah satunya memang pendidikan kesehatan, tapi ada yang lainnya. Aspek yang lain misalnya ada kerjasama lintas sektoral ya, ada uh, advokasi ke pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan gitu ya. Itu promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu luas ya. Kemudian menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kesehatan. Promosi kesehatan adalah konsep positif yang menekankan pada sumber daya sosial. Dan ini ada sosialnya, ada pribadinya, serta kapasitas secara fisik. Oleh karena itu, promosi kesehatan tidak hanya menjadi milik individu saja, tapi juga bukan hanya milik sektor kesehatan saja, tapi ini menjadi milik semua aspek ya, baik individunya, masyarakatnya, lingkungan sosialnya, kemudian pemerintahnya ya. Itu promosi kesehatan. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan. Mempengaruhi kesehatan dan promosi kesehatan. Nah, di sini kita lihat di tengah-tengah ini ada kesehatan ya. Jadi untuk menjadi sehat seseorang itu dipengaruhi oleh apa? Oleh emosionalnya. Orang yang suka marah-marah ya, orang yang penakut, orang yang secara emosionalnya tidak baik itu juga akan mempengaruhi ke kondisi fisiknya, ke kesehatannya. Kemudian dipengaruhi oleh spiritualnya. Orang yang memang dia yakin bahwa kesehatan itu memang diberikan oleh Allah dan kita harus menjaganya, sehingga kita menjaga kesehatan yang sudah diberikan. Nah, itu pun akan mempengaruhi kesehatannya. Secara sosial juga mempengaruhi ya. Sosial yang seperti apa yang mempengaruhi kesehatan? Ada sosial, kita lihat orang yang tidak bisa berinteraksi secara sosial dengan sosialnya, itu juga akan mempengaruhi kesehatannya. Dia akan murung, akan diam, akan menarik diri, mengisolasi diri, dan akhirnya badannya menjadi lemas, daya tahan tubuhnya menurun, ya, gitu ya. Kemudian fisik, ini kalau fisik, kalau secara fisik udah jelas ya, kalau fisiknya memang secara fisik daya tahan tubuhnya menurun, berarti dia akan kesehatan mengalami sakit. Akan tetapi jika seseorang itu secara fisiknya baik ya, dia mah dari makanannya, gaya hidupnya ya, sering olahraga, kemudian makanannya bergizi, itu juga akan mempengaruhi ke imunitasnya sehingga dia akan menjadi sehat. Mental ini jelas ya, tadi hubungannya emosional dan mental ini saling berhubungan juga ya. Seksual ya, kalau yang suami istri
kalau tidak secara seksualnya tidak terpenuhi juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan secara fisiknya. Oke ya. Kemudian kesehatan juga ternyata dipengaruhi oleh uh, ini ya, apa, jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya. Kemudian laki-laki dan perempuan seperti apa? Apakah perempuan mudah sakit dan laki-laki tidak mudah sakit? Ya, nanti hubungannya adalah dengan fisik dan emosionalnya ya. Kalau perempuan itu gambar emosional, misalnya mudah stres, itu juga akan mempengaruhi perempuan akan lebih mudah sakit. Kemudian budaya ya, budaya budaya ini juga mempengaruhi terhadap kesehatan. Budaya yang seperti apa? Kalau budayanya yang merugikan kesehatan dan budaya yang tidak merugikan kesehatan. Misalnya budaya yang merugikan kesehatan, misalnya pantang makanan, misalnya ya, pantang makan buah-buahan atau makanan tertentu itu juga akan merugikan kesehatan. Kemudian herediter ya, hereditas juga akan mempengaruhi kesehatan. Usia udah jelas ya, usia anak bayi, kemudian lansia itu lebih rentan ya. Ibu hamil, ibu menyusui juga itu usia yang rentan. Oke, kemudian di luar lagi ternyata banyak juga faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan, misalnya pendapatan, ya, merokok, nilai ini yang berhubungan dengan budaya, kemudian kepercayaan diri, kemudian tingkat stres, kemudian kebijakan lokal, ya, kemudian budaya, standar pelayanan, kemudian diet, ya, kemudian lingkungan, pendidikan, budaya ini juga ya sama, kemudian kebiasaan, ya, dan kepercayaan dan lain-lainnya, ya. Oke, ini tugas untuk kalian, tuliskan definisi promosi kesehatan berdasarkan yang kalian pahami ya. Tadi sudah disampaikan dan kalian pun bisa mencari referensi-referensi yang lain ya. Kemudian sampaikan juga ya tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan itu apa saja beserta contohnya ya. Lanjut, ini masih definisi promosi kesehatan menurut WHO ya. Kalau ini tahunnya adalah 1999. Promosi kesehatan merupakan tanggung jawab sosial pemerintah, individu, dan komunitas. Nah, menurut WHO ini, promosi kesehatan ini adalah aktivitas ya, aktivitas dari semua tingkatan ya, dari segala aspek ya, aspek ekonomi, regulasi ya, kemudian pelayanan kesehatan, pencegahan, ini dari pencegahan penyakit, kemudian komunitas, ya, kemudian ini apa, kebijakan publik ya, kemudian pendidikan kesehatan lingkungan, dan pengembangan organisasi. Nah, ini adalah aspek-aspek promosi kesehatan menurut WHO ya. Jadi menurut WHO ini promosi kesehatan juga harus mengakui peran individu ya, peran komunitas, peran masyarakat dalam memelihara kesadaran hubungan sosial dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan semua anggotanya serta mewujudkan kesehatan yang terjangkau. Jadi promosi kesehatan adalah aktivitas yang membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan. Ya. Di sini yang disoroti oleh WHO ini bukan hanya sekadar sektor kesehatan saja yang menjadi pemangku kepentingan, tetapi pemerintah ya ini mengambil kebijakan publiknya, kemudian layanan sosial ya, kemudian pendidikan, pekerjaan, perumahan, kebijakan, layanan umum, lingkungan yang ini sangat penting ya, dan merupakan kunci keberhasilan aktivitas promosi kesehatan. Jadi kalau dilihat di sini promosi kesehatan ternyata cakupnya adalah lebih luas lagi ya.
Jadi bukan hanya memberikan pendidikan kesehatan saja, tapi bagaimana mengadvokasi pemerintah supaya bisa mengeluarkan peraturan yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat, peraturan yang bisa meningkatkan kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat. Ini menurut Depkes 2004, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Jadi artinya dengan tadi kebijakan tadi akan mengikat masyarakat untuk berperilaku sehat, misalnya ya pengeluaran pada saat kemarin ada PSBB, jadi tidak boleh keluar, misalnya pembatasan skala besar. Nah, itu adalah suatu kebijakan sehingga kebijakan itu mengikat masyarakat supaya tidak keluar dan terhindar dari penyakit corona ya, terhindar dari virus corona. Ya, oke ya, kebijakan itu tentunya untuk menolong agar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Inilah pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, mampu berperan secara aktif dalam pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang tadi ya. Selain itu juga kan pemerintah mengedukasi, memberikan pendidikan kesehatan tentang bagaimana mencegah terjadinya COVID, misalnya dengan menggunakan masker, bagaimana cara menggunakan masker yang benar ya. Kemudian bagaimana cara melepaskan masker yang benar, bagaimana cara mencuci tangan yang benar, walaupun sebetulnya kita sudah diajarkan, dari TK pun kita sudah diajarkan cuci tangan, ternyata pada saat dewasa seperti ini pun kita harus diajarkan cuci tangan ya. Jadi kemudian yang lainnya kita disuruh untuk diam di rumah, disuruh untuk menjaga jarak ya. Nah, itu adalah pendidikan kesehatan, bagian dari promosi kesehatan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 ya. Ya, itu ya. Oke, ini ya. Ini menurut WHO, ini menurut Ottawa ya. Ini Ottawa ini adalah perjanjian ya, Piagam Ottawa. Ini yang dilakukan pada tahun 1986 antara WHO dan anggota-anggota WHO-nya. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kendali atas dirinya sendiri demi untuk meningkatkan kesehatan. Selain itu, promosi kesehatan juga didefinisikan sebagai suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas kesehatan mereka dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesehatan mereka ya. Oke, ini sudah jelas juga ya. Kemudian definisi promosi kesehatan secara praktis adalah seni dan ilmu yang mensinergikan antara keinginan manusia, aktivitas makanan dan lain-lain ya, gaya hidup manusia ya, dengan kesehatan yang optimal serta bertujuan meningkatkan motivasi untuk kesehatan yang optimal dan mengubah gaya hidup menuju gaya hidup yang sehat ya. Dan saat ini berarti gaya hidup yang sehatnya harus apa? Olahraga, makan makanan yang bergizi gitu ya, yang makan makanan yang seimbang, banyak vitamin C ya. Tapi kalau menurut saya seimbang saja ya, seimbang saja. Oke. Tapi kalau misalnya udah mulai nih kerasa daya tahan tubuh menurun, nah itu tingkatkan lagi imunitasnya ya. Boleh dengan menambah vitamin C. Oke, lanjut. Ini kebijakan kesehatan yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan kebidanan. Ini ada sejarah ya. Sejarahnya dulu promosi kesehatan ini punya public health ya, punya kesehatan masyarakat, profesi kesehatan masyarakat. Tapi kenyataannya ternyata dari dulu sampai sekarang bidan itu mempunyai peran dalam promosi kesehatan. Kita tidak bisa memungkirinya. Sekarang bukan hanya dari tugas kebidanan saja, banyak bidan-bidan juga yang memang diberikan amanah ditambah amanah untuk menjadi promotor kesehatan ya. Nah, ini sejak dulu ya. Ini di Inggris ya.
Nih, di Inggris pelayanan kebidanan selalu berhubungan dengan promosi kesehatan di masyarakat. Misalnya, bidan memberikan informasi tentang menyusui dan kesehatan wanita. Walaupun sebetulnya ada promotor kesehatan, profesinya promotor kesehatan, ada profesi kesehatan masyarakat, tapi tetap bidan selalu memberikan. Ini karena ini adalah asuhan continuity of care ya, bagian dari tugas bidan ya untuk memberikan informasi tentang kesehatan ibu dan anak. Peran bidan dalam promosi kesehatan di masyarakat ini menjadi perdebatan dulu itu dengan profesi promosi kesehatan, sehingga terjadi pembatasan bahwa bidan dapat memberikan promosi kesehatan pada wanita dari sejak hamil sampai nifas 6 minggu. Ini di Inggris ya. Kalau di Indonesia nanti kita akan bahas lagi. Ini kebijakan pemerintah saat ini tentang kebidanan dan kesehatan masyarakat dikemas dalam 2 dokumen utama. Sebetulnya ini masih di Inggris ya. Peran penting bidan dalam kesehatan masyarakat diakui dan ada 5, bukan 5 ya, ini lebih ya. Yaitu bidan memberikan promosi kesehatannya kepada ibu hamil untuk berhenti merokok, meningkatkan nutrisi, meningkatkan angka menyusui, meningkatkan kesehatan mental, ya terutama pada perempuan, membangun dukungan sosial perempuan, memberikan pelayanan KB, memberikan asuhan berkelanjutan atau continuity of care, kemudian peran bidan dalam situasi ini adalah berperan sebagai pendamping dan advokat, melakukan advokasi bagi perempuan dalam memberikan asuhan kebidanan ya. Advokasinya ke siapa? Bisa kepada keluarganya ya. Kalau yang perempuannya tidak berdaya, tapi artinya di sini bidan juga memberdayakan ya, melakukan pemberdayaan kepada perempuan untuk bisa melakukan advokasi. Promosi perubahan dalam organisasi asuhan maternitas sehingga layanan secara luas menjangkaunya. Artinya di sini bidan bukan hanya di rumah sakit saja, tapi ternyata dengan adanya peran ini berarti harus ada bidan komunitas sehingga kebidanan itu menjadi lebih luas ya. Oke, ini pendekatan promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Pendekatannya seperti apa? Oke, ini ya pendekatannya adalah pendekatan promotif preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Pendekatan promosi kesehatan yang dilakukan oleh bidan itu yaitu perilaku mencegah masalah kesehatan, yaitu mengupayakan agar ibu hamil atau wanita itu tetap sehat, yang sehat tetap sehat dengan mempraktekkan gaya hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan masalah kesehatannya, serta berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat, misalnya melalui upaya kesehatan bersumber masyarakat atau UKBM. Misalnya ini ya, kalau promotif adalah peningkatan kesehatan, contohnya bidan memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang atau gaya hidup ya. Kalau preventif, pencegahan misalnya melakukan imunisasi ini ya misalnya ya. Mudah-mudahan tahun depan atau mudah-mudahan secepatnya ya vaksin COVID ini sudah ada, jadi kita bisa melakukan aktivitas. Kemudian perilaku mengatasi masalah ini melalui kuratif dan rehabilitatif. Artinya di sini apa? Bidan mengupayakan agar yang terlanjur sakit tidak menjadi semakin parah atau tidak meninggal dan tidak menulari orang lain. Bahkan dapat disembuhkan ya. Dengan cara apa? Dengan cara kuratif, pemberian terapi, pemberian obat supaya sembuh. Orang yang COVID diberikan obat, diisolasi ya. Itu untuk apa? Biar sembuh. Kemudian orang yang apa? Orang yang stroke, yang tekanan darahnya tinggi, kemudian stroke, dia diberikan fisioterapi ya, biar dipulihkan kembali ya. Itu adalah rehabilitatif ya, tentunya seperti itu. Ini pendekatannya. Ini masih pendekatan ya, model promosi kesehatan. Ini pendekatan promosi kesehatannya adalah melalui preventif, kemudian pendidikan kesehatan dan pencegahan dan protection, menjaga kesehatan, mencegah terjadinya sakit,
Kemudian pengembangan komunitas, ya. Artinya di sini uh, apa sosial ya, secara sosial lebih peduli ya, atau ada komunitas-komunitas kesehatan yang memang peduli terhadap kesehatan. Kemudian health education, pendidikan kesehatan, kemudian health protection, uh, perlindungan, kemudian perlindungan dan uh, kesehatan. Ini contohnya, kalau yang pencegahan dari penyakit, misalnya pada saat prakonsepsi seorang perempuan itu diberikan folic acid suplemen ya. Untuk apa? Jadi nanti ketika hamil bayi yang akan dilahirkannya tidak cacat, itu tujuannya. Itu adalah preventif ya, upaya preventif, pendekatan secara preventif. Kemudian ini pendidikan kesehatan dan untuk preventif, misalnya kampanye atau pendidikan kesehatan untuk berhenti merokok pada ibu hamil atau pada perempuan. Atau kalau sekarang banyaknya, sebetulnya paling banyak adalah perempuan itu menjadi perokok pasif, walaupun yang aktif juga banyak ya. Nah, dan kita kampanye juga untuk yang perokok pasif, karena ternyata perokok pasif itu lebih berbahaya dari perokok aktif ya. Oke, jadi berusaha menghindari orang-orang atau teman-teman atau sosialnya, lingkungan sosialnya yang merokok ya. Kemudian pencegahan dan perlindungan kesehatan, misalnya pemberian vaksin, ya, pemberian imunisasi, misalnya ya. Ini kan udah diprogramkan oleh pemerintah. Kalau pada anak-anak, pemberian imunisasi dasar, ya, ada BCG, ada hepatitis, ada DPT, ada polio, kemudian ada campak dan penyakit-penyakit yang lain. Oke, kita lanjut. Ini ada community development, itu sistematika antenatal care. Misalnya ini ANC-nya yang sesuai dengan standar ya, atau mengkampanyekan untuk ANC kepelayanan kesehatan gitu ya. Biasanya ini community development ini kalau di kita adalah kadar-kadar kesehatan ya, kadar-kadar yang apa membantu ibu hamil atau membantu bidannya untuk mengkampanyekan ANC di pelayanan kesehatan secara rutin ya. Kemudian pendidikan kesehatan misalnya workshop atau pendidikan kesehatan tentang menyusui ya. Kemudian protection ini misalnya eh, perlindungan ya untuk ibu hamil ya. Kemudian kampanye tentang kerjaan untuk ibu hamil, misalnya ini health protection dan health education ya. Biar ibu hamilnya tetap sehat, berarti tidak melakukan aktivitas yang berat ya, atau pemberi advokasi untuk cuti ya, atau misalnya kalau sekarang nih udah banyak advokasi untuk diadakannya pojok kasih ya. Itu adalah health protection dan health education. Oke, ini kebutuhan dan tujuan promosi kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu adalah butuh ya. Butuhnya apa? Berarti kalau butuh itu sesuai dengan standar gitu ya. Jadi ini ada, kalau didefinisikan ini ada kebutuhan normatif, yaitu standar yang diinginkan atau diharapkan yang ditetapkan oleh profesional, seringkali dalam bentuk kebijakan atau rekomendasi. Kemudian kebutuhan adalah merasa kebutuhan atau apa yang sebenarnya diinginkan orang, keinginan gitu ya. Keinginan sama nggak dengan kebutuhan? Beda ya harusnya ya. Kalau keinginan itu ada nafsunya gitu. Kalau kebutuhan memang benar-benar butuh gitu ya. Jadi kita memang sekarang juga sudah mulai nih. Jadi COVID ini mengajarkan kita bahwa kita harus bisa memilah mana yang butuh dan mana yang ingin gitu ya. Kalau ingin berdasarkan hawa nafsu, tapi kalau yang butuh memang kebutuhan untuk diri kita sendiri yang harus tercukupi. Ya, misalnya kalau kebutuhan itu makan, misalnya makan. Kalau keinginan apa?
makannya pingin bakso misalnya ya. Tapi kalau kebutuhan, ya makan yang seimbang yang dibutuhkan oleh kita. Tapi keinginan kita adalah makan bakso. Nah itu ya, itulah contohnya ya. Ini menurut Bradshaw ini ya. Kemudian kebutuhan yang diungkapkan yaitu layanan yang diminta oleh individu, kelompok, atau komunitas. Kebutuhan komparatif adalah untuk menilai kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam pelayanan. Penyedia pelayanan kebutuhannya adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Kalau tujuan adalah tujuan dari promosi kesehatan, meningkatkan perilaku sehat, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Ini contoh dari tujuan. Tapi tujuan itu apa? Goal ya. Kalau kita lihat, kalau kita sering membuat suatu program, tujuan yang ingin dicapainya itu apa sih? Ya, itu biasanya. Berdasarkan dari kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Misalnya kebutuhannya sekarang adalah kesehatannya meningkat, ya, terhindar dari COVID. Berarti tujuannya adalah masyarakat sehat, terjadi penurunan atau peningkatan kesembuhan yang sakit yang menderita COVID, misalnya yang terjangkit COVID. Kalau kita berarti terhindar meningkatnya status kesehatan masyarakat, ya. Tujuan itu ada jangka panjang, ada jangka pendek kan gitu ya. Kalau jangka pendek misalnya sekarang perilaku masyarakatnya mengikuti protokol kesehatan, itu adalah jangka pendek. Jangka panjangnya adalah terhindar dari penyakit. Ya, ini konsep kebutuhan nih masih yang tadi, ini bisa dibaca saja. Ini faktor-faktor yang mengaruhi promosi kesehatan dalam kebidanan. Ini dipengaruhi oleh kekuasaan dan kendali dalam mencegah perempuan mengakses fasilitas ya. Ini faktor dari kekuasaan, power ya. Power dari kalau tidak punya power, dia tidak bisa mengakses ya. Tidak boleh misalnya keluar oleh keluarganya, dia tidak bisa mengakses layanan kesehatan, atau tidak mempunyai uang juga akan mempengaruhi akses pelayanan kesehatan. Kemudian tanggung jawab di rumah juga jadi banyak, misalnya itu juga akan mempengaruhi akses pelayanan kesehatan. Ini ras ya, kalau di Inggris memang ada ras ya, tapi kalau di kita sih ekonomi ya, sosial ekonomi ya, yang mempengaruhinya. Oke, lanjut. Ini model-model promosi kesehatan di era 4.0 ya. Oke, tidak dipungkiri ya, bahwa memang kita ini memang berada di saat ini berada di era industri 4.0 ya. Ini adalah sejarahnya. Ini 18 tahun yang lalu, ini dunia ini industri 1.0, di mana masih menggunakan mesin ya. Mesinnya masih yang manual ya, masih menggunakan batu bara ya. Kemudian pada industri 2.0 ini mulai membuat produksi, untuk memproduksinya ada pekerja-pekerja ya, menggunakan energi elektrik. Kemudian industri 3.0 ini sudah mulai, ini ada robotnya menggunakan auto mesin ya, menggunakan IT. Kemudian yang sekarang apa? Kalau yang sekarang pada saat era industri 4.0 ini terjadi transformasi dari kegiatan industri manufaktur yang tadi menggunakan mesin dan transaksinya yang dilakukan dengan aplikasi, dan sekarang menggunakan aplikasi pintar ya, dan teknologi komunikasi dan informasinya lebih mutakhir, sehingga kita menggunakan butuh data yang banyak, big bang data gitu ya, yang sudah disampaikan oleh para pakar ya. Jadi di era sekarang ini sangat dipengaruhi juga ya, pola pikir manusia, pola pikir masyarakat juga sangat terpengaruh ya. Sekarang sangat terasa sekali ya, ketika tidak ada internet tidak bisa apa-apa, ibu tidak bisa ngajar ya, anak-anak tidak bisa belajar online gitu ya. Terus kemudian untuk belanja juga tidak bisa online, jadi memang butuh big data ya. Kemudian kita butuh sarana prasarana ya, yang menunjang
pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas kita. Jadi sekarang tuh sudah internet of thinking ya, artinya semua itu berbasis internet, semua itu berbasis online ya. Ya, jadi ini data-data yang semua harus menggunakan setiap aktivitas kita menggunakan elektronik yang yang otomatis ya, maksudnya menggunakan smartphone yang memang bagus yang bisa melakukan aktivitas apapun ya, aktivitas pekerjaan bisa lewat gadget ya, atau bisa melalui internet ya. Berkomunikasi dengan orang juga melalui internet ya. Sekarang nih seperti sekarang tidak bisa ngajar, kalian tidak bisa kuliah, tidak bisa datang ke kampus dan pembelajaran harus terus berjalan gitu ya. Sehingga mau tidak mau ya memang kita menggunakan online, menggunakan daring ya untuk melakukan aktivitas. Oke, kemudian perkantoran juga sama ya. Sekarang data-data juga udah ada di call, ada di apa? Ada di sudah ada di drive ya, sehingga akan mudah sekali mengaksesnya, tidak akan hilang ya, kecuali kalau kita hapus ya. Jadi semuanya berbasis internet. Oke, lanjut ya. Nah, termasuk kesehatan. Kesehatan pun sangat terpengaruhi oleh di era 4.0 ini ya. Jadi mau tidak mau ya, kita juga sekarang itu adalah dipaksa ya, dipaksa untuk mengikuti, untuk adaptasi dengan 4.0. Yang tadinya di awal-awal saya juga masih 4.0 itu mungkin kalau di Indonesia nanti mungkin, atau kalau saya mungkin nanti berapa tahun lagi gitu bisa melakukan itu. Tapi ternyata dengan adanya COVID ini secara dipaksa memang harus beradaptasi, harus ya memang harus melakukan itu gitu ya. Ya, oke. Jadi termasuk kesehatan ini ya, sudah mulai kan sekarang banyak-banyak aplikasi-aplikasi tentang kesehatan, telemedicine, telekonsultasi juga udah banyak ya, ada digital health intervensi ya, kemudian ada e-health, kemudian ada yang lainnya ya, ada m-health, kemudian ada telehealth dan yang lainnya. Kalian bisa lihat di aplikasi itu. Sebetulnya saya menginginkan kalian juga bisa membuat aplikasi-aplikasi yang memang bisa menjadikan itu sebagai sarana untuk kampanye ya, kampanye kesehatan, untuk mempromosikan kesehatan. Ini pendekatan promosi kesehatan dalam kebidanan, ini pendekatan medis, perubahan perilaku, pendidikan yang bersifat lain, dan perubahan sosial. Tentunya pada saat pendekatan promosi kesehatan dalam kebidanan ini, pada saat era industri 4.0 ini, pendekatan medisnya bukan hanya pendekatan secara medis saja, tapi bagaimana orang yang tidak mengakses yang tidak datang ke pelayanan kesehatan seperti sekarang kan memang dibatasi, tidak boleh datang ke pelayanan kesehatan kalau memang tidak benar-benar sakit gitu ya. Nah, itu pun harus menjadi pendekatan kita, gimana kita bisa berkreativitas untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan dengan digital ya. Ya, ini peran bidan. Kalau peran bidan udah jelas sekali ya, ada di Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019, yaitu memberi pelayanan, pengelola pelayanan, penyuluh, dan konselor. Dari sini ya. Ini kelihatan ya bahwa bidan itu memang seorang penyuluh dan konselor. Artinya bidan itu memberikan pendidikan kesehatan, memberikan promosi, membuat program promosi kesehatan, terutama untuk kesehatan ibu dan anak ya. Pendidik, ini jelas ya, pembimbing dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat, ini bagian juga nanti dari promosi kesehatan dan peneliti. Oke, ini adalah peran bidan. Selanjutnya, ini masih peran bidan dalam lingkup kesehatan ibu dan anak ya. Apa saja sih peran bidan dalam kesehatan ibu dan anak? Tentunya bidan memberikan pelayanan kesehatan sepanjang siklus kehidupan perempuan ya, seorang perempuan. Ya, artinya dari mulai bayi dilahirkan, kita lihat di sini ya, dari mulai anak sampai nanti dia menjadi seorang
ibu ya. Nah, di sini untuk remaja, untuk anak SMP dan remaja, SMA, SMP dan remaja atau remaja ya. Untuk remaja apa saja yang harus bagian dari tugas bidan ya untuk memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan kebidanan, termasuk upaya tadi ya, bidan sebagai penyuluh, bidan sebagai pendidik kesehatan ya, penjaringan kesehatan peserta didik, kemudian kesehatan reproduksi remaja, konseling gizi, HIV, anak-anak pemberian tablet tambah darah, ini terutama pada perempuan, konseling kesehatan reproduksi, pelayanan KB, maaf, ini untuk yang push ya. Oke, kita lanjut aja ke sini dulu. Pelayanan continuity of care, jadi pelayanan asuhan bidannya yang berkelanjutan ini dimulai dari sejak 1000 hari pertama kehidupan ya. Dimulai dari pelayanan dan wus ya, atau pranikah atau prakonsepsi ya. Prakonsepsi apa? Konseling kesehatan reproduksi, pelayanan KB, KIE untuk yang belum menikah, catin ya, pemberian pemberian TT catin, kemudian pelayanan kesehatan reproduksi terpadu ya. Kemudian untuk ibu hamil pada saat hamil, pada saat wanita itu sudah hamil, ini pemberian edukasi P4K berupa IA, PNC terpadu ya. Kemudian kelas ibu hamil, pemberian informasi tentang PONED dan PONEK ini untuk kegawat daruratan ya, jika ibunya mengalami tanda bahaya. Kemudian jejaring rujukan audit maternal kalau misalnya terjadi kematian. Ya. Kemudian pada saat persalinan, upaya pelayanan yang dilakukan oleh tugas yang harus dilakukan oleh seorang bidan itu adalah memberikan pelayanan persalinan ya, memberikan pelayanan inisiasi menyusui dini. Ada rumah tunggu ini, kalau rumah tunggu ini biasanya ada di NTT ya kalau nggak salah ya, ada di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa ya. Kemitraan bidan dengan dukun ya, KB pasca persalinan, juga sama ya, kegawat daruratan gitu, kemudian informasi tentang PONED dan PONEK, jejaring rujukan dan AMP. Ya, selanjutnya ketika bayinya sudah lahir, pelayanan diberikan apa? Ini upaya tugas seorang bidan dalam promosi kesehatan ASI eksklusif, promosi kesehatan imunisasi dasar, kemudian pemberian makanan, penimbangan ya atau posyandu, dan vitamin A dan pemantauan tumbuh kembang bayi ya, manajemen tumbuh kembang bayi sakit ya, dan juga deteksi dini ini ya, pemantauan pertumbuhan perkembangan ya, deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan, dan pemberian makanan tambahan, pemberian memberikan informasi pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan ya, membuat program promosi kesehatan untuk balita ya. Tentunya tergantung dari masalah yang ada di masyarakat itu ya. Kalau misalnya di masyarakat itu ada yang stunting, berarti seorang bidan harus melakukan program kesehatan, harus merencanakan program kesehatan untuk menurunkan stunting ya. Artinya berarti bagaimana cara menurunkan stunting? Ya, tidak bisa hanya bidan sendiri kan? Artinya pendidikan kesehatan bisa diberikan sendiri ya pada individu atau masyarakat. Tapi kan tidak bisa stuntingnya itu tidak bisa teratasi hanya dengan pendidikan kesehatan saja, tapi perlu interprofesional lain, perlu sektor-sektor lain untuk membantu, perlu pemerintah ya. Ya, artinya seperti itu. Jadi membuat program itu bukan hanya pendidikan kesehatannya saja, tapi harus luas ya. Nah, yang bagi anak SD ini jejaring imunisasi ya, upaya kesehatan sekolah dan pemberian makan tambahan. Ini untuk kesehatan reproduksi remaja ini sama ya. Oke, ini masih di revolusi. Ini solusi IT di era new normal ya. Nah, kita udah masuk ke new normal berarti ya. Oke ya, bagaimana cara kalau tadi kan
ada pembatasan physical distancing, kemudian masyarakat tidak dianjurkan untuk tidak datang ke pelayanan kesehatan kalau memang tidak mendesak ya. Kemudian kalau mau ke pelayanan kesehatan juga harus janjian dulu biar nanti di rumah sakitnya atau di tempat pelayanan kesehatannya itu tidak menunggu lama, sehingga kalau menunggu lama kan akan paparan virusnya akan semakin tinggi ya. Apalagi sekarang virusnya itu bukan hanya ditularkan melalui droplet saja ya, percikan air liur saja, tapi ternyata sekarang menurut WHO hasil dari penelitiannya bahwa uh, virus COVID-19 itu sudah ada di udara ya, ada di udara sebelum dia jatuh ke benda atau ke tanah ya. Oke ya, jadi solusi kita harus kreatif ya. Misalnya apa? Misalnya dengan menggunakan digital ya, karena sekarang mau tidak mau ya memang kita harus beradaptasi dengan digital. Ada uh, telemedicine ya, ada virtual meeting ya, kemudian bisa video streaming ya, ya, bisa menggunakan sosial media ya, atau bisa menggunakan aplikasi, bisa kita membuat web juga ya, atau kita membuat grup untuk peduli kesehatan ya, terutama kesehatan ibu dan anak. Oke, ini adalah telehealth ya. Telehealth itu contohnya adalah uh, Halodoc. Halodoc ya, kalau kalian lihat di Halodoc aplikasinya, di situ ada konsultasi, ada informasi tentang rumah sakit ya, kemudian ada informasi janjian dengan dokternya ya, ada telekomunikasi juga ya, ada obat juga ya, bisa melalui media daring ya. Ini ala dokter, kemudian ini sehatku, sehatpedia, ya, dan banyak lagi. Ini promosi kesehatan di era new normal. Ini artinya pada saat ini ada perubahan gaya hidup ya. Gaya hidupnya sebetulnya menjadi sehat ya. Jadi memang hikmahnya hikmahnya ketika ada pandemi ini memang kita jadi sering cuci tangan, kemudian kebersihan ini terjaga. Jadi ketika pulang ke rumah dari luar terus mandi ya, kemudian baju itu terus dicuci ya, itu adalah kebersihan diri ya, memang itu diajarkan di dalam Islam ya. Jadi artinya eh, kita memang betul-betul disadarkan ya hikmah dari pandemi ini. Kemudian di, memang dianjurkan oleh pemerintah untuk diam di rumah kalau memang tidak ada perlu yang mendesak ya. Kita bersyukur kalau perempuan memang hakikatnya ada di rumah ya. Artinya dengan adanya pandemi ini saya bersyukur banget. Jadi lebih banyak di rumah dibandingkan harus keluar. Oke ya, di salah satu bersyukur, salah satu juga sedih ya, karena memang banyak juga orang yang terkena COVID. Oke, kemudian pada saat pandemi ini terjadi revolusi perubahan. Kita diingatkan kembali untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Kemudian makan buah, olahraga, atau ini ya, makanan sehat, pencarian pelayanan kesehatan. Masyarakat khawatir pelayanan kesehatan sehingga menunda. Kalau dulu kan sedikit ke puskesmas gitu ya, berobat. Kalau sekarang kan enggak, takut ke puskesmas, ada hikmahnya juga ya. Atau kalau takut, tapi kalau misalnya memang harus ke pelayanan kesehatan ya memang ini janjian dulu ya. Kemudian ada kesehatan secara online ya, tele telekonseling ya yang tadi ya, telehealth ya. Oke, ini perubahan-perubahan gaya hidup yang sehat ini perlu dipertahankan ya, supaya nanti pada saat kita bisa menjalani hidup normal ya. Sebetulnya kemungkinan besar sih COVID itu akan terus ada ya, tapi nanti kita akan punya kekebalan secara alamiah gitu ya. Dengan kita berperilaku hidup sehat, berarti imunitas kita itu akan akan tinggi ya. Kalau imunitas tinggi kan sama seperti flu. Kalau ada temennya yang flu, kemudian imunitas kita rendah, daya tahan tubuh kita lagi rendah kan terserang flu ya. Tapi kalau kita sehat, imunitas kita bagus, temennya sakit flu kita tidak tertular ya, artinya gitu ya. Jadi memang kebiasaan perubahan gaya hidup sehat ini memang bisa menjadi dampak positif ke diri kita.
Oke, ini perubahan perilaku di era pandemi COVID. Ini sebelum masuk COVID, sebelum COVID ini masih normal ya. Februari kita masih normal, kita masih ketemu ya. Februari ya, masih pembelajaran. Terus kemudian eh, di saat pandemi ya, di bulan Maret dan April semua dirumahkan, di lockdown ya. Terjadi ketidaknormalan kita di rumah saja. Ya. Kemudian pada saat ini tatanan kehidupan baru boleh beraktivitas di luar, tapi dengan syarat menjaga protokol kesehatan. Ini kebiasaan barunya pada saat ini udah jelas sekali ya, kalian sudah paham ya. Kayak ingat ya, ini yang paling sering lupa nih. Ingat, ini selalu dipegang kemana-mana gadget ini, karena memang era digital ya, memang zamannya, memang revolusi industrinya seperti itu. Ingat ya, ini adalah area, berarti ini adalah tempat yang banyak sekali virus, kuman di sini ya, bakteri ya, sehingga ini juga harus sering dibersihkan ya, sama dengan laptop ya, sama dengan handle atau pegangan pintu itu juga sama ya. Ini ya kunci kunci apa? Kunci motor, kunci kendaraannya. Ya. New normal adalah tatanan kebiasaan atau perilaku baru untuk memudayakan PHBS dalam rangka beradaptasi dengan COVID-19. Masyarakat harus tetap produktif dan sehat di masa pandemi COVID. Tapi kenyataannya apa? Halo ya, kita lihat di sini ya, di puncak udah mulai macet ya. Ini pada saat diberlakukannya new normal, akhirnya angka kejadian kasus COVID-nya meningkat dengan tajam, ya. Meningkat drastis ya, sama ya. Sekarang udah banyak klub-klub sepeda. Sepedanya bukan hanya sendiri ya, tapi berkelompok gitu ya, ada klub-klub sepeda ya, yang uh, sepedaannya sih olahraganya bagus ya, cuma berkelompoknya itu ya, berkumpulnya itu yang sebetulnya sangat disayangkan. Jadi usahakan kalian jangan melakukan seperti ini ya. Kalaupun misalnya ada tetangga atau saudaranya, tolong diingatkan ya. Kalau bersepeda untuk olahraga ya sepeda aja sendiri ya, jadi tidak berkumpul-kumpul. Ini strategi promosi kesehatan. Ini strategi individunya, pendidikan kesehatan, pelatihan, konseling, konsultasi, kemudian medianya, media cetak, elektronik, IT, atau personal team ya. Personal team misalnya topi yang ada tulisan misalnya menggunakan masker atau physical distancing misalnya gitu ya, atau baju cegah corona misalnya gitu ya. Ini adalah kebijakan mobilisasi atau sosial ya, advokasi pemasaran sosial, kebijakan organisasi perubahan sosial ya. Nah ini adalah bagian-bagian dari promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan bukan hanya pendidikan kesehatan saja, tapi mencakup adanya media, adanya advokasi, pemasaran sosial, kemudian nanti ada organisasi, kemudian ada pemberdayaan, ya, ada juga suasana. Ini sasaran dalam penerapan new normal siapa sih sasarannya? Individu. Individu apa sasarannya? KIF, pengajaran, pelatihan, konsultasi seperti tadi ya. Organisasi, komunitas, dan pemerintah adalah pemberdayaan komunitas ya. Oke, peran bidan sebagai promotor kesehatan di era new normal apa? Kampanye daring. Pesannya harus yang akurat. Sekarang banyak sekali berita-berita hoax ya. Nah, itu harus disaring. Kalau misalnya bisa diberhentikan oleh kita, kita jangan share ya. Kalau misalnya kita tahu itu hoax, kasih tahu ya supaya tidak disebar lah ke masyarakat ya. Menjelaskan dan stop pesan berantai yang keliru tentang new normal. Jadi new normal itu bukan berarti normal ya, bisa beraktivitas normal seperti biasa, tidak ya. Tapi memang kita beraktivitas tetap menjaga protokol kesehatan, physical distancing tetap ya, kemudian menggunakan masker, sering cuci tangan ya, itu tetap dilakukan. Kemudian kerjasama interprofesional untuk edukasi relawan dan sosial, menyampaikan pesan positif, kemudian telekonsultasi itu ya. Itu peran bidannya. Jadi ini harus dikembangkan. Jadi Ibu inginkan tugasnya adalah kalian membuat suatu aplikasi telekonsultasi ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang sebetulnya. Disiapkan saja dulu. Nanti Ibu akan bagi materinya tentang apa topik-topik yang akan kalian buat untuk telekonsultasi. Oke, terima kasih.
Eh, itu yang bisa saya sampaikan. Lumayan ini cukup lama juga, 1 jam lebih ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pesannya tetap jaga kesehatan ya, tetap berperilaku sehat ya, tetap menggunakan masker, physical distancing, sering cuci tangan, tidak keluar rumah ya kalau tidak urgent ya. Oke ya, itu pesannya ya. Mudah-mudahan kita memang terhindar dari segala bentuk penyakit apapun ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.